Coba deh ingat-ingat lagi kelas komputer waktu sekolah dulu. Mungkin yang kebayang itu belajar ngetik cepat, bikin slide presentasi, atau ya ujung-ujungnya main game kan? Nah, coba deh lupain dulu gambaran itu. Soalnya kurikulum informatika yang baru ini punya visi yang jauh lebih besar. Ini benar-benar perombakan total cara kita ngelihat teknologi di sekolah. Pertanyaannya sekarang gini, di zaman serba digital kayak sekarang, emangnya cukup kalau siswa cuma diajarin cara pakai teknologi? Apa itu benar-benar bisa jadi bekal buat mereka di masa depan yang perubahannya cepet banget? Yuk kita lihat realitanya. Jawabannya jelas, yang nggak cukup. Dunia kita udah berubah drastis. Kemampuan buat jadi pengguna pasif aja tuh udah nggak relevan lagi. Makanya pendidikan juga harus ikut gerak, harus beradaptasi. Bergerak dari yang tadinya cuma melatih pengguna, sekarang harus bisa mencetak para pencipta dan pemikir yang kritis. Oke, sekarang ayo kita bedah bareng-bareng. Kurikulum baru ini tuh dibangun di atas sebuah visi yang ambisius banget. Intinya, ada dua profil lulusan utama yang mau dicapai. Nah, ini dia nih jantung dari semua kerangka kerjanya. Kalau kita perhatiin, di tengah-tengahnya itu ada dua sasaran utama, dua tipe lulusan yang mau dibentuk sama kurikulum ini. Apa aja sih itu? Yuk kita lihat lebih dekat. Jadi, kuncinya tuh ada di sini. Di satu sisi, tujuannya adalah menciptakan seorang creator, seseorang yang nggak cuma pakai aplikasi, tapi paham dan bahkan mampu membangunnya sendiri. Terus di sisi lain, tujuannya adalah membentuk warga digital yang bijak, yang ngerti etika, keamanan, dan apa dampaknya buat masyarakat. Ini kayak dua sisi mata uang yang sama-sama penting buat bisa bertahan di era digital. Terus, gimana caranya mencapai dua tujuan besar tadi? Nah, jawabannya ada di 4 pilar fundamental yang saling nyambung satu sama lain. Inilah fondasi yang bakal ngebangun semua kemampuan yang dibutuhin. Fondasi yang pertama itu berpikir komputasional. Eits, jangan terkecoh sama namanya. Ini bukan cuma soal komputer kok. Anggap aja ini kayak cara kita ngerencanain rute paling efisien pas lagi punya banyak urusan di tempat yang beda-beda. Kita pecah masalah besar jadi bagian-bagian kecil, cari polanya, terus rancang solusi langkah demi langkah yang paling pas. Ini bener-bener kemampuan dasar buat mecahin masalah. Tentu aja, kemampuan berpikir logis tadi harus diimbangi sama pilar kedua, yaitu literasi digital. Ini bukan sekedar tahu cara pakai media sosial, tapi lebih ke gimana caranya jadi detektif informasi. Gimana sih cara bedain berita asli sama hoax? Gimana caranya jaga data pribadi kita biar tetap aman? Nah, ini dia kecakapan hidup yang penting banget buat jadi warga digital yang bijak. Selanjutnya ada analisis data. Coba bayangin deh, lautan informasi yang kita hadapi tiap hari. Nah, pilar ini tuh ibarat kompasnya. Di sini, siswa belajar cara membaca data, nemuin pola-pola tersembunyi, dan mengubah angka-angka yang tadinya kelihatan acak jadi petunjuk buat ngambil keputusan. Dan pilar yang terakhir, yang paling pamungkas, algoritma dan pemrograman. Disinilah momen transformasinya terjadi. Siswa beralih dari yang tadinya cuma jadi pengguna, menjadi pencipta. Mereka belajar gimana caranya ngasih perintah ke komputer, merancang logika, dan intinya ngobrol pakai bahasa mesin buat ngebangun sesuatu dari nol. Oke, tadi kita udah bahas teorinya ya. Sekarang gimana sih prakteknya di sekolah? Kurikulum ini dirancang secara bertahap. Jadi kemampuan siswa itu dibangun pelan-pelan dari satu jenjang ke jenjang berikutnya. Perjalanannya ini dibagi jadi 3 fase utama. Pas SMP, awal SMA, dan akhir SMA. Biar gampang kebayangnya, kita coba ikutin satu kemampuan spesifik aja ya. Misalnya, kemampuan buat ngevaluasi informasi, dan kita lihat gimana kemampuan ini tumbuh di setiap fasenya. Oke, kita mulai dari tingkat SMP. Di sini, fondasinya diletakkan. Siswa mulai belajar konsep-konsep dasar, apa bedanya fakta sama opini, terus gimana cara ngenalin ciri-ciri informasi bohong atau hoax. Ini kayak tameng pertama mereka buat bertahan di dunia digital. Begitu masuk awal SMA, kemampuannya langsung naik level. Siswa diajarin teknik yang lebih canggih, namanya pembacaan lateral. Maksudnya apa tuh? Jadi mereka nggak lagi cuma nilai konten dari satu halaman web aja. Mereka dilatih buat buka tab baru, cari tahu siapa sih yang bikin informasi ini, dan ngecek ulang kredibilitas sumbernya. Wah, ini sebuah lompatan besar. Nah, puncaknya di akhir SMA, kemampuannya udah di tingkat mahir. Verifikasinya nggak lagi terbatas cuma di teks, tapi juga mencakup verifikasi gambar dan video. Mereka juga dibekali pemahaman soal hukum dan aturan main di dunia digital, kayak UU ITE. Jadi, mereka benar-benar jadi warga digital yang terinformasi dan super kritis. Jadi, setelah kita lihat semua ini, apa sih kesimpulan besarnya?
perubahan ini tuh bukan cuma sekedar update mata pelajaran biasa. Ini adalah pergeseran yang fundamental banget dalam cara kita memandang pendidikan di era digital. Singkatnya gini, kurikulum informatika ini tujuannya mengubah pola pikir. Dari yang tadinya cuma konsumen teknologi, jadi kreator. Dari yang cuma tahu cara ngeklik, jadi paham cara kerjanya dan apa dampaknya. Dan ini bukan lagi pelajaran yang terpisah sendiri, tapi sebuah pola pikir yang meresap ke semua bidang studi. Tujuannya satu, mempersiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan apapun di masa depan. Dan pada akhirnya, pertanyaan ini balik lagi ke kita semua. Sebenarnya kita mau mempersiapkan siswa untuk sekedar jadi konsumen di dunia digital yang udah ada ini, atau kita mau memberdayakan mereka untuk ikut menciptakan dunia digital masa depan secara aktif, etis, dan tentunya kreatif.